Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, 039. Kaiter, 039. Tiba-tiba, seekor naga terbang yang terbungkus asap hitam muncul di depan mata orang-orang. Batuk hohoho. Melihat naga terbang yang muncul beberapa kali di berita, semua orang berseru. Wow, satu. Ini Seong Jinwoo. Di tengah sorakan orang-orang, Cheng Jinwoo dengan ringan berpindah ke punggung Fei Long, dan kemudian memberi perintah pada Kaisar. 039, pergilah ke rumah adikku secepat mungkin. 039. Jika ada sesuatu yang buta di depannya menghalangi dia, tidak peduli apa itu, dia akan menghadapinya tanpa ampun. Tanpa menahan diri untuk mengikat Kaisar, Kaisar mengepakkan sayapnya dengan bebas dan meraung penuh semangat. Ho 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 ho. Begitu raungan selesai, Kaisar mengayunkan sayap besarnya dan terbang ke udara. Bab 142, Raja Orc Grotar. Pembatasan terakhir dicabut. Meninggalkan ruang bos, Dungyeon Master, yang akhirnya bebas, berjalan keluar dari portal. Patriark Grotal. Ia memiliki tato hitam di sekujur tubuhnya, dan di antara para orc, tato adalah simbol kemenangan. Ini adalah bukti kemenangannya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan kematian lawan-lawannya. Glotal. Kuot, Glotal. Para orc yang menunggu di luar portal meneriakkan namanya dan menundukkan kepala dengan kagum. Di sisi lain, Grotal menatap langit-langit. 039, 039. Itu berisik di sana. Tim pengintai mengatakan bahwa mereka ingin menduduki kastil tempat tinggal manusia, dan mereka telah mengeluarkan tentara untuk sementara waktu. Tapi kenapa belum selesai? Menahan tatapan marah Patriark, setengah orc berbicara dengan gemetar. Beberapa orc raksasa membantu manusia. Orc raksasa? Para prajurit orc raksasa cukup kuat. Sebagai perbandingan, setengah orc biasa tidak layak disebut. Bagaimana dengan kuantitasnya? 3. Meski begitu, puluhan orc masih belum menjadi lawan dari ketiga orc raksasa tersebut. Sungguh mengecewakan. Ekspresi Grotal berubah. Para orc gemetar tak terkendali karena kemarahan Patriark. Pada saat ini, para prajurit besar yang tidak mengikuti kecepatan Patriark sebelumnya juga keluar dari portal satu persatu. Ada total 5 prajurit besar, dan mereka kelelahan dan kehabisan napas untuk mengimbangi kecepatan Patriark. Setelah memastikan bahwa semua pengawalnya telah keluar, Grotal mengangkat dagunya ke arah setengah orc yang baru saja melaporkan situasinya. Pimpin jalan. Half orc menundukkan kepalanya untuk menerima perintah, dan Patriark serta pengawalnya juga mengikuti dengan tenang. Mata Grotal bersinar dingin. 039, anak laki-laki, 039. Sekarang adalah waktunya untuk mengajari para orc raksasa itu bahwa mereka tidak boleh menghalangi para orc ini untuk berburu. Tiba-tiba, hanya Zhao Zhengshu dan semut yang saling memandang, dan dia sedikit terdiam. Saudara laki-laki. Jangan bicara, biarkan aku memikirkannya. Jie 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 jie. Jie jie. Jie jie jie. Melihat 20 binatang ajaib ini, tidak, 20 benda yang dipanggil ini, Zhao Zhengshu benar-benar ingin segera menyerah. Ditambah monster itu. Pria yang lebih dari 2 kali ukuran semut dan memiliki sayap di punggungnya. Itu adalah binatang ajaib yang biasa memperlakukan pemburu peringkat es sebagai mainan. Kekuatan sihir besar yang terpancar dari pria itu masih membuatnya bergidik. 039, jika monster itu memusuhi kita, 039. Pemburu peringkat es yang biasa melawan monster-monster ini di Pulau Qizhou benar-benar luar biasa. Zhao Zhengshu menegaskannya lagi di dalam hatinya. 039, tidak. Tunggu, 039. Zhao Zhengshu tiba-tiba merasa bingung. Jadi siapa Seong Jinwoo yang memanggil monster-monster ini dengan teknik pemanggilan? 039. Pemburu yang mengalahkan monster ini sendirian juga adalah Seong Jinwoo. 039. Memikirkan hal ini, detak jantung Zhao Zhengshu tiba-tiba menjadi sangat cepat. 039. Tidak, berpikir terlalu jauh. 039. Zhao Zhengshu mengesampingkan pemikiran ini dan menggelengkan kepalanya.
Yang perlu dipertimbangkan sekarang adalah apakah akan menyelesaikan pertarungan tim ini dengan monster-monster ini, daripada mencoba mencari tahu siapa Hunter Cheng Jinwoo. 039. Jika hentikan pertarungan tim ini, 039. Jadi bagaimana menjelaskannya kepada wartawan yang menunggu di luar? Karena Hunter Seong Jinwoo tiba-tiba pergi, kami tidak bisa melanjutkan pertarungan tim. Apakah begitu? 039, itu terlalu memalukan. 039. Tidak peduli apa, itu akan menjadi bahan tertawaan orang. Zhao Zhengshu mengertakkan gigi. Itu benar, mari kita lanjutkan. Tidak peduli seberapa menakutkan monster-monster ini, bukankah mereka juga pelayan Cheng Jinwoo? Memikirkan hal ini, Zhao Zhengshu akhirnya merasa sedikit lebih nyaman. 039. Selain itu, ini adalah teknik pemanggilan pemburu Seong Jinwoo, jadi tidak ada yang salah. 039. Melihat mata percaya diri Zhao Zhengshu menyala kembali, bel berjalan mendekat. 039, hari 039. Rasa percaya diri barusan menghilang dalam sekejap. Bersama-sama, ayo pergi, kata Zhao Zhengshu dengan suara bergetar. Zhao Zhengshu tanpa sadar memegang sikap hormat terhadap monster di depannya. Bel tidak menanggapi. Dia hanya menatap Zhao Zhengshu dengan tenang. Zhao Zhengshu mengira nadanya salah, jadi dia mengubahnya menjadi lebih hormat. Maukah kau ikut dengan kami? Bel tetap tidak bergerak. Keduanya saling memandang, dan Zhao Zhengshu bingung di bawah tatapan menakutkan. Saat ini, Zheng Luntai datang. Saudaraku, apakah kamu ingin melakukan pertempuran kelompok dengan mereka? Zhao Zhengshu, yang berada dalam ketegangan ekstrim, menjadi marah ketika mendengar suara wakil pemimpin. Aku bilang berhenti bicara. 039, mengapa Anda tidak menjadi pemimpin tim kali ini dan beritahu monster-monster ini bahwa kita tidak akan mengadakan pertempuran tim lagi? 039. Zhao Zhengshu dengan paksa menahan keinginan untuk mengatakan ini. Setelah memelototi Zheng Luntai yang tidak bersalah, dia menatap Bel lagi. Meneguk. Kegugupan membuatnya menelan ludah tanpa sadar. Zhao Zhengshu ingin mengakhiri kesunyian yang canggung ini secepat mungkin. Tiba-tiba, dia punya ide. 039. Mungkinkah orang ini tidak mengerti apa yang saya katakan, jadi dia tidak bergerak? 039. Memikirkan hal ini, Zhao Zhengshu tersenyum kaku dan menunjuk ke depan. Depan. Pada saat ini. Dengan suara, seperti peluru yang terbang keluar dari moncongnya dengan peredam, monster semut itu menghilang seketika. Oke. Kamu mau pergi kemana? Zhao Zhengshu tercengang. Tapi sebelum dia sempat mulai mencari Bel, Bel kembali sendiri. Bel mengambil apa yang dibawanya di depan Zhao Zhengshu. 039. Apa? 039. Itu adalah kepala monster. Melihat lebih dekat, itu masih kepala ksatria kematian undead senior yang mengenakan helm. Zhao Zhengshu sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Anggota tim yang juga ketakutan mengepung Zhao Zhengshu. Bel melirik para pemburu di sekitar Zhao Zhengshu, dan membuang kepala undead seperti sampah. Ia kemudian meraung pada semut. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.